Hai everyone, kita kembali lagi nih di pembelajaran jaringan komputer. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum mensimulasikan routing statik dengan Cisco Packet Tracker bersama saya, Salwa Aulia Hamida dengan NIM 220512040005 dari kelas Teknik Informatika A 2022. Pengertian routing statik adalah jenis routing yang dilakukan oleh admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Nah, pertama kita harus membuat skema jaringannya terlebih dahulu nih, seperti ini. Yang melibatkan 3 router. Ini ada router 1, 2, dan 3. Dan masing-masing router ini memiliki network di bawahnya. Di router 1 terdapat 2 PC, yaitu PC 1 dan PC 2. Sedangkan di router 2 ini terdapat 1 PC, yaitu PC 3. Nah, di router 3 ini terhubung dengan server 1 dan server 2. Setelah itu, kita akan isi IP address, subnet mask, dan gateway di ketiga PC. PC pertama, ini IP address, subnet mask, dan gateway-nya. Selanjutnya PC kedua, seperti ini IP address, subnet mask, dan gateway-nya. Selanjutnya PC ketiga, ini adalah IP address-nya, ini subnet mask, dan ini gateway-nya. Setelah itu kita isi juga, kita setting di router 1. Nah, pada router 1 fast Ethernet 0 ini kita isi IP address sama subnet mask-nya ya. Seperti ini. Dan ini. Nah, ini yang terhubung ke PC 1. Ini terhubung ke PC 1. Nah, fast Ethernet 1 ini yang terhubung ke PC 2. Ini. Kita isikan IP address dan subnet mask-nya. Lalu serial 2 juga kita isikan ya. Subnet mask dan IP address-nya. Serial 2 ini yang menuju ke router 2. Sedangkan serial 3 ini yang menuju ke router 3. Jangan lupa port statusnya di-on-kan ya semua. Selanjutnya kita setting di router 2. Fast Ethernet 0-nya. Ini terhubung ke PC 3 ya. Fast Ethernet 0. Seperti ini IP address-nya dan ini subnet mask-nya. Jangan lupa on-kan port statusnya ya. Selanjutnya serial 2-nya ini kita isikan sebagai berikut. Ini serial 2 terhubung dengan router 3. Router 2, maaf. Serial 3 ini terhubung ke router 3. Jangan lupa di-on-kan port statusnya. Selanjutnya di router 3 kita setting juga. Ini fast Ethernet 0 kita isikan IP address dan subnet mask-nya. Ini terhubung ke server 1. Sedangkan fast Ethernet 1 ini terhubung ke server 2. Serial 2. Kita isikan IP address-nya juga. Begitu juga serial 3. Jangan lupa on-kan port statusnya semua ya. Kemudian kita setting server satunya. Kita isikan IP address, subnet mask, dan gateway-nya. Selanjutnya kita setting server 2. Isi IP address, subnet mask, dan gateway. Oke, kita sudah selesai membuat skema jaringannya beserta setting IP address, subnet mask, dan gateway di PC, router, dan server. Setelah itu kita isikan tabel routing statiknya setiap router. Seperti ini. Ini kita masukkan. Ini router 1 memiliki 3 gateway. Router 2 juga 3. Router 3 ini hanya 2. Kita masukkan. Pertama di router 1. Kita klik statik. Nah, ini kita masukkan ya. Masukannya lewat sini. Diisi. Lalu nanti klik ini. Oke, yang pertama ini menuju ke PC 3.
Nah, dan yang kedua ini menuju ke server 1, yang ketiga ini menuju ke server 2. Selanjutnya router 2, klik set static. Yang ke satu ini menuju ke PC 1 dan PC 2. Ini PC 1 dan PC 2. Selanjutnya yang kedua ini menuju ke server 1. Ini. Yang ketiga ini menuju ke server 2. Selanjutnya untuk router 3. Ini hanya 2. Yang atas ini menuju ke PC 1 dan PC 2. Yang kedua ini ke PC 3 melalui router 2. Yang pertama tadi melalui router 1 ya. Selesai. Kita udah memasukkan tabel statiknya. Kita hilangkan dulu tulisannya biar tidak penuh. Oke, kita telah selesai menambahkan static routingnya. Selanjutnya kita melakukan percobaan. Percobaannya seperti ini ya. Dari PC 1 ke PC 2 dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke mode simulasi. Pilih edit filter ini ICMP saja ya. Oke, percobaan pertama. Kirimkan paket simple PDU dari PC 1 ke PC 2, lalu amati jalannya paket tersebut. Oke, dari PC 1 ke PC 2. Oke, kita jalankan. Ini akan langsung menuju ke PC 2 melalui router saja. Setelah sampai di PC 2, ini PC 2 akan langsung mengirimkan kembali ke PC 1. Selesai, kita delete. Selanjutnya yaitu kirimkan paket simple PDU dari PC 1 ke PC 3. Kita jalankan. Ini hanya melalui router 1, lalu ke router 2, setelah itu sampai ke PC 3. Lalu ini dapat dikembalikan lagi ke PC 1. Oke, percobaan successful. Selanjutnya percobaan ke-3, yaitu dari PC 1 ke server 1. Oke, kita amati. Ini melewati router 1, router 3, dan akan sampai ke server 1 langsung. Ini mengambil jarak terpendek ya. Lalu dapat dikembalikan lagi ke PC 1. Oke, successful. Selanjutnya yaitu PC 1 ke server 2. Kirimkan simple PDU dari PC 1 ke server 2. Next, ini akan langsung dikirimkan ke server 2 melalui router 1, router 3, dan akan langsung dikirimkan ke server 2. Ini juga mengambil rute terpendek, jadi ini bisa langsung dikembalikan lewat rute tadi juga ke PC 1. Oke, percobaan successful. Selanjutnya dari PC 3 ke PC 1. Oke, lanjut. Kirimkan simple PDU dari PC 3 ke PC 1. Kita amati. Ini akan mengambil rute terpendek juga dari router 2 menuju router 1, lalu langsung ke PC 1, dan dari PC 1 akan dikembalikan lagi ke PC 3. Oke, successful. Lanjutnya dari PC 3 ke PC 2. Kirimkan simple PDU dari PC 3 ke PC 2. Oke. Ini juga melalui router 2,
router 1 dan langsung dikirimkan ke PC2. Setelah sampai PC2, ini akan langsung dikembalikan ke PC3 melalui rute yang sama dengan tadi. Oke, ini juga successful. Selanjutnya yaitu dari PC3 ke server 1. Kirimkan paket simple PDU dari PC3 ke server 1. Ini juga akan mencari router terpendek. Jadi akan melewati router 2, langsung menuju ke router 3 dan akan ke server 1. Server 1 akan mengembalikan lagi ke PC3. Oke, percobaan ini juga sukses. Selanjutnya yaitu dari PC3 ke server 2. Oke, kirimkan paket simple PDU dari PC3 ke server 2. Lanjut, melewati router 2, router 3, langsung sampai ke server 2, akan dikembalikan lagi ke router 3, router 2, lalu PC3. Oke, percobaan successful. Selanjutnya yaitu server 1 ke server 2. Oke, kirimkan paket simple PDU dari server 1 ke server 2. Amati jalannya. Ini hanya melewati router 3, setelah itu langsung sampai ke server 2. Server 2 akan langsung mengembalikan ke server 1. Percobaan successful. Selanjutnya yaitu dari server 1 ke PC1. Kita kirimkan paket simple PDU dari server 1 ke PC1. Kita jalankan ini melalui router 3, router 2, dan sampai ke PC1. Setelah itu PC1 akan mengembalikan langsung ke server 1. Ini melalui rute yang terpendek juga. Oke, successful. Selanjutnya yaitu dari server 1 ke PC2. Kita kirimkan simple paket PDU dari server 1 ke PC2. Lanjut, ini juga melalui router 3, router 2, lalu sampai ke PC2. Dan PC2 akan langsung mengembalikan ke server 1 melalui rute yang sama seperti berangkat tadi. Oke, successful juga. Selanjutnya yang terakhir yaitu percobaan ke server dari server 1 ke PC3. Oke, kita kirimkan server 1 ke PC3. Kita jalankan. Nah, ini langsung dikirim ke router 3, setelah itu ke router 2, lalu sampai ke PC3. Dan setelah sampai di PC3 akan langsung dikirimkan kembali ke server 1. Oke, sampai dan ini juga successful. Oke, kita telah selesai membuat simulasi di atas tersebut, lalu kembali ke mode real time dan kita coba lakukan tracing. Oke, selesai kita mode real time. Kita coba lakukan simulasinya itu setelah selesai, lalu kita coba tracing di command prompt. Kita mulai dari PC1. Nah, ini kita klik tracer sebentar seperti ini. Berarti ini dari PC1 ke PC2. Lalu kita coba tracing. Kita klik IP tujuannya ya. Oke. Nah, ini hanya melewati 2 saja, yaitu ini dari router 1 lalu sampai ke tujuan yaitu PC2. Selanjutnya yaitu dari PC1 ke PC3. PC1 ke PC3. Oke, ini melalui router 1, ini router 2, setelah itu sampai ke tujuan.
Selanjutnya sama juga dari PC1 ke server 1. Nah, seperti ini, reset komplit. Ini melalui router 1, router 3, dan lalu sampai di server 1. Selanjutnya dari PC1 ke server 2. Nah, ini juga komplit. Ini melalui router 1, lalu router 3, dan sampai ke alamat tujuan yaitu server 2. Selanjutnya dari PC3. Kita coba dari PC3. Nah, ini dari PC3 ke PC1. Oke, seperti ini. Ini dari router 2, lalu router 1, dan ini ke alamat tujuan. Selanjutnya tracer dari PC3 ke PC2. Seperti ini. Ini hanya melalui router 2, router 1, lalu sampai ke PC2. Selanjutnya dari PC3 ke server 1. Seperti ini. Ini dari PC3 melalui router 2, router 3, dan sampailah ke server 1. Setelah itu dari PC3 ke server 2. Seperti ini. PC3 melalui router 2, router 3, dan sampai ke server 1. Setelah itu dari server 1 ke server 2. Seperti ini. Ini dia hanya melalui router 3 saja lalu sampai ke alamat tujuan. Setelah itu server 1 ke PC1. Seperti ini, dari server 1 melalui router 3, router 2, lalu sampai ke PC1. Selanjutnya dari server 1 ke PC2. Seperti ini. Dari server 1 melalui router 3, lalu router 1, baru sampai ke PC2. Selanjutnya server 2. Server 1 ke PC3. Seperti ini. Ini melalui router 3, lalu router 2, setelah itu sampai ke PC3. Oke, itu tadi adalah simulasi yang sudah saya lakukan, yaitu simulasi routing statik dengan Cisco Packet Tracker. Sekian yang bisa saya jelaskan pada praktikum mensimulasikan subnet, mensimulasikan routing statik dengan Cisco Packet Tracker. Thank you everyone. See you.